Petugas membubarkan aksi balap liar yang dilakukan sekelompok pemuda di kawasan Jalan Murjani, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Seorang joki balap liar yang diduga mabuk melawan petugas saat akan diamankan. Beginilah aksi tim gabungan di Telantas Polda Kalimantan Tengah saat mengamankan seorang joki balap liar yang diduga dalam kondisi mabuk. Ia sempat melawan saat hendak dinaikkan ke mobil patroli. Diduga ia merupakan koordinator aksi balap liar yang digelar sekelompok pemuda di kawasan Jalan Murjani, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu dini hari. Aksi para pemuda ini mengganggu kenyamanan dan juga membahayakan pengguna jalan lainnya yang akan melintas. Atas laporan warga sekitar, polisi akhirnya melakukan tindakan tegas. Ada laporan warga, kita juga sudah menyiapkan dan antisipasi untuk kegiatan balapan liar tersebut. Setelah kita tidak lanjuti, ternyata benar ada balapan liar yang bisa sempat kita amankan dua kendaraan. Kita lakukan penindakan yaitu penilangan sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Dalam aksi ini, petugas mengamankan 2 unit sepeda motor serta 2 orang pelaku balap liar untuk diperiksa lebih lanjut dan diberi sanksi tilang sesuai pelanggaran yang dilakukan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tambang emas ilegal diterjang longsor di Bone Bolango, Gorontalo. Akibatnya 5 orang tewas dan hingga kini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian pada korban yang diduga masih tertimbun. Longsor menerjang tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Sedikitnya 5 orang tewas akibat tertimbun material longsor. Sementara itu 2 orang selamat meski mengalami luka-luka. Tim SAR gabungan langsung menggelar upaya pencarian di lokasi kejadian dan berhasil mengevakuasi korban tewas dan luka-luka. Pencarian akan dilanjutkan Senin pagi karena diduga masih ada 3 penambang yang masih tertimbun longsor. Kami akan melaksanakan operasi SAR dengan secara manual karena di atas belum bisa diakses oleh alat berat. Karena mengingat medan yang cukup sulit untuk dilalui sama alat berat, jadi satu-satunya kami akan melaksanakan pencarian dan evakuasi korban dengan secara manual. Medan yang sulit diakses menjadi salah satu kendala dalam upaya evakuasi. Selain akibat penambangan ilegal, diduga longsor juga dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah Bone Bolango sejak Sabtu malam. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lasahan, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi hujan lebat disertai angin kencang masih akan melanda Jabodetabek hingga sepekan ke depan. Penyebab turunnya hujan lebat saat memasuki musim kemarau disebabkan oleh dinamika atmosfer skala regional yang cukup signifikan. Hujan deras disertai angin kencang melanda Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Tidak hanya mengakibatkan banyaknya pohon tumbang, guyuran hujan deras juga membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta tergenang air. Meski saat ini masih musim kemarau, namun menurut BMKG, hujan tetap bisa terjadi akibat adanya pola perubahan cuaca. Hal ini disebabkan dinamika atmosfer skala regional yang cukup signifikan. Gelombang ekuatorial Rossby Kelvin, serta permukaan hangat pada suhu muka laut di perairan utara Jakarta yang berpotensi pembentukan awan penghujan. Meski begitu, BMKG melihat jika fenomena tersebut merupakan hal yang biasa terjadi pada saat musim kemarau. Namun bukan berarti tidak akan turun hujan sama sekali. Nah, kita ketahui bahwa saat ini wilayah Jakarta sudah berada pada musim kemarau. Meskipun demikian, dalam beberapa hari terakhir terpantau curah hujan yang cukup signifikan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat di wilayah Jabodetabek. BMKG memprediksi hujan deras disertai angin kencang masih akan terjadi di Jakarta dan sekitarnya hingga sepekan ke depan.
Begitu juga dengan sejumlah wilayah lain di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Komplotan perampok menodongkan senjata api ke arah warga saat dipergoki hendak membobol sebuah rumah. Tak gentar dengan ancaman perampok, warga tersebut terus mengejar hingga akhirnya komplotan perampok melarikan diri. Dari rekaman kamera CCTV, aksi komplotan pembobolan rumah sedang beraksi di Jalan Kebantenan 5, Koja, Jakarta Utara. Para pelaku yang berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 motor berusaha merusak gembok gerbang rumah. Namun aksi para pelaku diketahui seorang warga yang merupakan ayah sang pemilik rumah dan berusaha mengejar para pelaku. Para pelaku yang panik kemudian menodongkan senjata api. Tak gentar dengan ancaman pelaku, pria tersebut terus berupaya mengejar para pelaku hingga akhirnya para pelaku melarikan diri. Diketahui pelaku berusaha membobol gerbang rumah milik anggota kepolisian pada Kamis dini hari kemarin. Namun komplotan pencuri ini terpergok ayah dari pemilik rumah yang akan berangkat menunaikan ibadah sholat subuh. Itu percobaan pencurian di wilayah kami, di warga kami. Tapi alhamdulillah warga kami sigap, langsung mengambil tindakan sehingga terjadi pencurian itu nggak terjadi. Karena itu sesepuh kita, orang tua kita di sini yang kebetulan beliau mau berangkat sholat subuh, jadi mempergoki kejadian itu. Kasus ini sudah dilaporkan ke Mapolsek Cilincing, Jakarta Utara, dan berharap agar polisi cepat menangkap para pelaku agar tidak meresahkan warga sekitar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat menangkap Batara Ageng, mantan manajer artis Fujianti Utami Putri, karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan dana senilai 1,3 miliar rupiah. Mantan manajer Fuji itu pun ditetapkan sebagai tersangka. Usai menjalani pemeriksaan, Batara Ageng, mantan manajer artis Fujianti Utami Putri, ditetapkan sebagai tersangka. Batara Ageng ditahan kepolisian Satreskrim Polrestro Jakarta Barat pada Jumat malam. Tersangka diamankan petugas lantaran telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dana milik Fuji senilai 1,3 miliar rupiah. Batara dikenakan pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari saudari Fuji, dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah ini dengan total besaran yang dia gelapkan lebih kurang 1,3 M. Ditangkap di mana? Yang bersangkutan tidak kita lakukan penangkapan, tetapi yang bersangkutan kita lakukan pemanggilan terhadap tersangka pada hari Jumat, dan statusnya pada saat setelah kita lakukan pemeriksaan, esoknya langsung kita lakukan penahanan. Sebelumnya Fuji melaporkan Batara Ageng terkait kasus dugaan penggelapan dana pada September 2023 lalu. Kejadian ini berawal dari sejumlah brand melakukan protes kepada Fuji lantaran sering menyepelekan pekerjaan dan melanggar janji kerja yang telah disepakati. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang warga tewas tertembak anggota DPRD Lampung Tengah saat pesta pernikahan. Korban terluka di bagian kepala, sementara pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terbukti menggunakan senjata api ilegal. Seorang anggota DPRD Lampung Tengah berinisial MSM melepaskan tembakan ke udara saat menghadiri sebuah pesta pernikahan di Desa Mataram Ilir, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Aksi tersebut ia lakukan untuk menyambut keluarga calon pengantin. Naas, tembakan dari senjata api tersebut mengenai kepala seorang warga bernama Salam yang sedang duduk di sekitar gorong-gorong. Korban tewas di lokasi kejadian akibat luka tembak di kepala bagian belakang hingga menembus ke pelipis mata. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, pelaku yang langsung diamankan ke Mapolres Lampung Tengah usai kejadian ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terbukti menggunakan senjata api ilegal pada kejadian tersebut. Dari keterangan ini masih dari oknum ke oknum, tapi yang jelas kita lihat fisiknya senjatanya dan bentuknya
kita perlu pendalaman dari saksi ahli dan lain-lain. Yang jelas register dan lain-lain tidak ada. Tapi lebih detailnya nanti akan kami dalami khusus masalah senjata kepemilikan dan lain-lain. Sebelumnya, tim gabungan Jatantras Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah mendapati 3 buah senjata api laras pendek dan 1 buah senjata laras panjang beserta puluhan amunisi ilegal saat menggeledah rumah pelaku. 4 senjata api yang diamankan polisi merupakan buatan pabrik dan tidak dilengkapi surat izin kepemilikan senjata api maupun izin penembak. Kini polisi masih memeriksa dari mana senjata api ilegal tersebut diperoleh dan akan dikembangkan terhadap pemasok senjata api ilegal tersebut. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syah Putra, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews Pagi. Pemirsa, sidang pembacaan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar hari ini Senin 8 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Pada sidang pra-peradilan sebelumnya, pengacara bersikukuh bahwa Peggy harus dibebaskan karena penangkapan Peggy tidak sesuai aturan. Jumat 5 Juli 2024, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di PN Bandung, Jawa Barat. Sidang beragendakan penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon, kuasa hukum Peggy Setiawan, dan pihak termohon Polda Jawa Barat. Sidang hanya berlangsung sekitar 10 menit, karena baik pihak pemohon maupun termohon langsung menyerahkan berkas kesimpulan kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Dalam kesimpulan yang berjumlah 30 halaman, pihak kuasa hukum Peggy tetap berfokus pada salah tangkapnya Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pihak kuasa hukum juga meminta Peggy dicabut statusnya sebagai tersangka dan dibebaskan. Sementara pihak Polda Jabar menyerahkan 12 halaman kesimpulan. Polda Jabar menolak seluruh dalil selama persidangan dan menekankan penetapan tersangka Peggy sudah sah menurut hukum. Kesimpulan kami to the point aja. Kami minta agar tersangkanya Peggy Setiawan digugurkan. Sebab sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan keterangan ahli, memang harus digugurkan dan dibebaskan. Intinya sana. Apa yang itu? Poinnya itu aja. Intinya Peggy Setiawan dibebaskan karena yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron. DPO itu adalah Peggy Peron. Dan proses penangkapannya tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan peraturan Kabar Reskrim. Pada hakikatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon, ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Itu aja. Bang, mungkin sedikit jadi dasar penolakan dari pengacara, Bang. Gimana? Dasar poin-poin penolakan dari dalil dari Poin-poin. Oh ya, nanti kita sampaikan di dalam aja. Sidang pembacaan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar Senin 8 Juli 2024 di PN Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Jelang putusan pra-peradilan Peggy, mantan Kabar Reskrim Susno 2J mengapresiasi kinerja hakim saat proses sidang, namun menyayangkan Polda Jabar tidak menghadirkan saksi. Namun menurut Komisioner Kompolnas, penyidik Jabar tidak menghadirkan saksi karena tidak mau masuk ke pokok perkara. Dan pemirsa, berikut dialog lengkapnya di program iNewsroom. Kita melihat jalannya sidang ya, bagus sekali, hakimnya nampak sekali netral, ya bagus. Kemudian kedua belah pihak kita lihat sama-sama mempunyai dalil dan sama-sama yakin dengan dalilnya, ya bagus ya. Memang begitulah yang namanya penggugat dan tergugat. Karena besok akan diumumkan, saya tidak mau mendahului keputusan hakim, tapi saya hanya mengamati ya. Kita mengamati bahwa hakim akan memberikan keputusan yang terbaik. Nah, apa yang dimaksud yang terbaik? Yaitu saya yakin bahwa hakim adalah netral, dia akan memihak kepada kebenaran yang di pihak dia. Nah, saya hanya mengamati jalannya sidang, alat bukti saja yang bisa saya amati. Kedua-duanya mengajukan ahli, dua-duanya mengajukan alat pendukung berupa elektronik. Nah, tetapi agak berbeda dengan
tergugat sama sekali nggak mengajukan saksi gitu, saksi nggak ada ya, karena saksi itu adalah yang namanya saksi harus diajukan di depan sidang di bawah sumpah gitu. Tidak boleh saksi tidak disumpah, tidak di depan sidang. Saksi yang bisa hadir tidak di depan sidang harus di bawah sumpah adalah saksi yang dengan alasan akan meninggal dunia gitu, dikhawatirkan meninggal dunia. Baik. Sama dengan pertanyaan dari Pak Susno barusan begitu, apakah memang sebetulnya Polda Jawa Barat ini sangat-sangat yakin bahwa akan memenangkan sidang pra-peradilan tanpa menghadirkan saksi? Iya, keyakinan mereka tentu dalam kompetensi absolut pra-peradilan ini kan yang diuji adalah pada aspek formil. Pertimbangannya kita lihat tidak menghadirkan saksi. Itu lebih pada pertimbangan pada pokok perkaranya yang saksi itu akan dihadirkan. Pertimbangan mereka tidak ingin masuk ke pokok perkara itu yang kita lihat, sehingga dengan menjawab alat bukti yang bukan saksi mereka yakin ya. Tapi ini kita lihat besok, sesungguhnya kan sekali lagi ada dua hal, apakah sesuai dengan prosedur penetapan tersangkanya, tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu, kemudian bagaimana alat buktinya. Nah ini kita lihat sudah dijawab. Ada keterangan ahli yang dihadirkan kemarin itu, ahli Agus pertama itu memberikan jawaban. Begitu juga dari ahli yang diajukan pihak Peggy Setiawan itu sebagian memang ada bisa menjawab, tapi tentu sekali lagi apakah ini dipertimbangkan oleh hakim, ya itu menjadi kewenangan hakim besok. Baik. Saya sangat mengharap, karena kepolisian itu institusi saya ya, saya berharap ngajukan saksi gitu. Kok saksi tidak diajukan sama sekali gitu ke persidangan? Karena saksi itu kan harus dihadirkan di sidang di bawah sumpah. Yang dihadirkan ahli. Keterangan ahli itu tidak bisa menunjuk apakah dia itu Peggy Peron atau Peggy Setiawan. Apakah itu sesuai DPO atau beda DPO. Dia hanya sesuai dengan pengetahuannya, bersifat generalis. Yang bisa ngomong ketiadaan saksi ini apakah kemudian menurut Pak Susno akan membuka kemungkinan bahwa pra-peradilan akan dimenangkan oleh Peggy nantinya? Itu hakimlah yang bisa menilai. Tapi saya kan mengamati bahwa sangat sayang. Sehingga alat buktinya hanya keterangan ahli. Keterangan ahli didukung oleh alat bukti lain. Pisem sama keterangan ahli tidak gatuk gitu, nggak nyambung. Karena pisem tidak menunjukkan siapa Peggy Setiawan, siapa Peggy Peron. Nah, kemudian alat bukti yang lain berupa raport, berupa KK, KTP juga nggak nyambung. Itu sangat saya sayangkan. Ya, itu tentu sekali lagi bagaimana menilai alat bukti itu, apakah menjadi alat dasar yang diajukan oleh penyidik, yang dijadikan dasar penyidik dalam menetapkan tersangka yang sudah disampaikan ke sidang pra-peradilan. Itu tentu karena ini prosesnya sedang kita tunggu besok, biar kita tunggu saja. Hanya dalam pantauan kami memang pada saat kami melakukan pemantauan langsung, ada alat bukti yang dikemukakan, alat bukti surat. Putusan pengadilan itu juga disebut alat bukti surat, terkait dengan dasar. Sekali lagi, dasar penyidik melakukan penyidikan ini kan karena ada putusan pengadilan yang itu disebut ada 3 DPO. 3 DPO salah satunya adalah Peggy alias Peron. Tentu penyidik mencarinya berdasarkan itu. Nah, dasar untuk melakukan penyidikan terhadap Peggy alias Peron ya putusan pengadilan itu. Nah, itu yang kami dapatkan pada saat kami memantau langsung sebelum adanya pra-peradilan. Nah, kemarin kita lihat ada keterangan ahli yang diajukan. Nah, tapi ini sekali lagi, apakah ini dipertimbangkan oleh hakim tunggal Hakim Eman? Nah, tentu kita tidak bisa mendahului. Hanya kita tidak bisa mendahului.
Kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki memasuki babak baru dengan digelarnya sidang putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kota Bandung pada hari ini. Akankah majelis hakim memberikan keputusan yang adil dan memuaskan semua pihak? Berikut kami tampilkan perjalanan kasus pembunuhan Vina Eki sejak 8 tahun yang lalu. Warga Cirebon digemparkan dengan penemuan jenazah sepasang kekasih bernama Vina Dewi Arsita atau Vina dan Muhammad Rizky Urdiana atau Eki di Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat pada 27 Agustus 2016. Awalnya kasus ini dilaporkan sebagai kecelakaan lalu lintas, namun polisi menemukan sejumlah kejanggalan, seperti kondisi motor yang mulus. Pada 28 Agustus 2016, polisi mulai melakukan penyelidikan. Kecurigaan polisi terbukti. Autopsi terhadap jasad pasangan remaja ini menunjukkan mereka dibunuh dengan senjata tajam. Pada September 2016, polisi menangkap 8 pelaku, yakni Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Eka Sandi alias Tiwul, Hadi Saputra alias Bolang, Eko Ramadhani alias Koplak, Sudirman, Rivaldi Aditya alias Ucil, dan Saka Tatal. Sedangkan 3 orang pelaku ditetapkan polisi sebagai DPO, yakni Atni, Dani, dan Peggy Setiawan alias Perong alias Egi. Film Vina sebelum 7 hari disambut positif masyarakat dan tembus 5 juta penonton. Film ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan kasus Vina Eki yang kembali diusut setelah 8 tahun. Peggy Setiawan ditangkap polisi di Bandung. Polisi mengklaim Peggy Setiawan adalah sosok Peggy Perong yang buron selama 8 tahun. Namun Peggy Setiawan membantah dengan berteriak di hadapan wartawan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang dikomandoi Tony RM mendaftarkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Menurut Tony, saat pembunuhan Vina Eki terjadi, Peggy tengah bekerja menjadi kuli bangunan di Kota Bandung. Nasib Peggy Setiawan akan diputuskan hari ini dalam sidang putusan pra-peradilan yang digelar Pengadilan Negeri Kota Bandung. Kubu Peggy yakin majelis hakim akan mengabulkan gugatan pra-peradilan. Sementara Polda Jabar menolak seluruh dalil gugatan pra-peradilan yang diajukan pihak Peggy. Sedangkan Hakim Eman Sulaiman berjanji akan memberikan keputusan yang terbaik dan seadil-adilnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno kembali memotivasi para sinias tanah air dalam berkarya. Dukungan dan motivasi diberikan dengan menggelar nonton bareng film terbaru karya sinias tanah air di Senayan Park, Jakarta. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi film-film terbaru karya para sineas tanah air yang terus bermunculan. Karya para sineas ini akan memperkuat posisi film Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mendukung perfilman Indonesia, Sandiaga Uno hadir bersama sejumlah duta besar dan deputi sekjen ASEAN di Cinepolis Senayan Park, Jakarta. Film-film Indonesia lain mungkin bisa diadaptasi karena kekuatan storytelling. Pesannya untuk film-film Indonesia terus maju, pastikan menjadi bukan hanya tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga tuan rumah. Film Indonesia semakin menguasai pasar dan industri perfilman tanah air, di mana 60% layar bioskop telah menampilkan film-film karya sineas tanah air. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Partai Perindo menggelar diskusi bertajuk Politics Reborn Volume 1 bertajuk Siapa Layak Pimpin Jakarta. Diskusi politik ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih sosok pemimpin yang ideal di Jakarta. Acara yang digelar di MNC Conference Hall Jakarta ini menghadirkan 3 narasumber utama, yakni Ketua Bidang Politik Demokrasi PBHMI Bambang Irawan, Direktur ICRC Konsultan Politik Hadi Suprapto Rusli, serta CEO Think Policy & Co-Head Sekretariat Bijak Andita Utami. Para pemateri bertukar gagasan seputar isu prioritas Jakarta dan pemerintahan, yang sekaligus diharapkan menumbuhkan kesadaran pemilih mengenai sosok pemimpin ideal Jakarta pada pilkada mendatang. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tandusudibyo menegaskan diskusi ini untuk membuka ruang bagi generasi muda berperan dalam politik. Dan tentunya kita harapkan
bisa tidak hanya menjadi ruang gagasan, tetapi tadi bahwa ini bisa menjadi ruang aspirasi generasi muda yang bisa disalurkan melalui Partai Perindo. Diskusi politik ini juga menjadi agenda rutin Partai Perindo untuk membuka wawasan baru tentang politik terhadap generasi muda. Jadi acara Politik Cirebon ini adalah program DPP Perindo yang baru kita luncurkan, di mana kita menyiapkan satu program kolaborasi dengan organisasi-organisasi pemuda. Kebetulan di acara pertama tadi kita kolaborasi dengan PBHMI. Ya, tentunya ini akan menjadi kegiatan yang sangat kontinu yang kita lakukan dengan berbagai tema dan isu yang kita akan gagas seperti itu. Dan kita juga ingin mendapatkan feedback dari masyarakat secara luas. Hadirnya ruang diskusi ini menjadi komitmen Partai Perindo untuk terus aktif menyuarakan gagasan untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang makmur dan sejahtera di Indonesia. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga mengikuti jalan sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kegiatan digelar sebagai bentuk wujud syukur atas kepercayaan masyarakat kepada calon wali kota Kendari yang didukung Partai Perindo di Pilkada serentak 2024. Lebih dari 20.000 warga antusias mengikuti jalan sehat di lapangan MTQ Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Selain jalan sehat, panitia juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga. Jalan sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis diselenggarakan bakal calon wali kota Kendari 2024 yang diusung Partai Perindo Yudianto Mahardika. Kegiatan positif ini juga memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM di wilayah Kota Kendari. Antusias masyarakat yang sangat luar biasa, dan kegiatan ini pula saya melihat berdampak positifnya. Saya sebagai ketua Kadin, UMKM kita ini menjadi hidup, ya. Semua penjual-penjual UMKM yang ada ini betul-betul terdampak dengan adanya kegiatan ini. Harapannya saya berniat untuk memikul tanggung jawab yang lebih berat lagi untuk Kota Kendari, dan semoga saya mohon doa restunya untuk masyarakat Kota Kendari dan anak muda, milenial dan Gen Z di Kota Kendari. Tak hanya memberikan ratusan hadiah seperti motor dan tiket umroh gratis, masyarakat juga dihibur dengan penampilan sejumlah artis ibu kota. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, pemerintah Semarang melakukan penebaran benih padi varietas baru di lahan rop air laut. Dengan alih lahan ini, petani bisa memanfaatkan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif. Dengan sambutan meriah oleh warga, Wali Kota Semarang Hefearita Rahayu Gunariyati turun langsung saat uji coba penebaran benih padi biosalin di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Dalam penanaman ini, pemerintah Kota Semarang turut melibatkan kelompok tani Sumber Ceki, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Sebelumnya, lahan dibajak menggunakan traktor berbahan bakar petasol atau olahan limbah plastik. Setelah itu, ditebar dengan pupuk khusus untuk lahan salin agar tanaman tahan terhadap genangan aerob dan tahan serangan hama. Nantinya, setelah 21 hari masa tanam, padi akan dipindahkan ke lahan kritis di Kelurahan Mangunharjo akibat genangan aerob laut. Benih padi varietas baru hasil riset BRIN ini sanggup tumbuh di lahan salin yang memiliki kandungan natrium kadar garam netral laut dalam air berada di ambang batas toleransi tanaman. Sawah di sini sudah terkena air laut atau jadi air payo, tetapi atas hasil risetnya dari BRIN ini ditemukan padi yang bisa ditanam di pesisir. Pada tahap uji coba ini, pemerintah Kota Semarang menyiapkan 50.000 meter persegi dari seluas 20 hektar lahan tidur akibat banjir rob air laut di Kelurahan Mangunharjo. Dengan alih lahan ini, petani setempat bisa memanfaatkan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif dan menghasilkan padi sehingga bisa mensejahterakan masyarakat pesisir. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan.
Minat masyarakat terhadap aktivitas luar ruangan terus meningkat. Sebuah festival digelar untuk mempermudah masyarakat mendapatkan produk aktivitas luar ruangan atau outdoor. Aktivitas outdoor, ajang ini menjadi lokasi promosi produk aktivitas luar ruangan dengan diskon mencapai 70%. Pengunjung bisa mendapatkan produk-produk outdoor sesuai keinginan dengan harga tiket masuk Rp60.000 di Hall B Jakarta Convention Center Senayan atau lewat aplikasi Indoface pada Android dan iOS. Di edisi ke-8 tahun ini, Indofest 2024 tak hanya mengusung pameran dan workshop, namun juga mengkampanyekan aktivitas luar ruangan yang bebas sampah dengan tagline More Outdoor, Less Waste. Indofest 2024 ada banyak banget acara-acara. Yang pertama kita ada musik performance, ada sharing session sama teman-teman komunitas juga. Terus kemudian ada beberapa diskon pastinya, yaitu sampai up to 70% loh teman-teman. Jadi buat kamu pecinta outdoor, kamu harus beli karena diskonnya gede banget. Promo-promo pengen lihat juga sih Pak, variety produknya kayak dari sebenarnya apa aja yang brand-brand ini offer selain dari dari harganya oke banget, tapi juga pengen lihat sebenarnya tipe-tipe produk yang ada gitu. Indofest 2024 menjadi ajang promosi terbesar produk-produk kegiatan luar ruangan dari brand dalam dan luar negeri. Diharapkan perhelatan Indofest 2024 dapat menjadi wadah menumbuhkan minat masyarakat untuk lebih banyak lagi berkegiatan outdoor. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Libur panjang akhir pekan kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan luar daerah. Keramaian tersebut membuat arus lalu lintas menuju Jalan Malioboro macet. Seperti inilah kepadatan arus lalu lintas dari Jalan Mataram dan Jalan Abu Bakar Ali menuju kawasan Malioboro, daerah istimewa Yogyakarta. Pada momen liburan kali ini, kemacetan kendaraan terjadi setiap sore mulai jam 4 hingga pukul 6 sore. Meski sering terjadi kemacetan, para wisatawan ini tetap memilih Malioboro sebagai destinasi mereka untuk menikmati suasana kota Yogyakarta. Tak hanya itu, di kawasan ini para wisatawan juga bisa berbelanja oleh-oleh seperti baju dan aneka souvenir khas Yogyakarta. Diketahui akses kendaraan di Jalan Malioboro ditutup mulai pukul 6 sore hingga 9 malam. Pada jam tersebut hanya becak dan andong yang dapat melintas. Macet sih, kota-kota besar sudah mulai macet, cuman ya aman aja sih masih. Jadi di Malioboro tadi ngapain aja Mas ini rencana? Jalan-jalan sama nyoba kuliner, sama melihat. Pemirsa, hari terakhir libur sekolah, arus lalu lintas di objek wisata Puncak macet. Hal serupa juga terjadi di stasiun Pasar Senen yang terpantau ramai. Jelang masuk sekolah, lalu lintas di objek wisata Puncak Jawa Barat terlihat ramai. Arus lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat mulai dari Minggu sore hingga malam terlihat padat. Untuk menghindari kemacetan yang cukup panjang, Satlantas Bogor memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas one way atau jalan satu arah dari Puncak menuju Jakarta. Sementara itu, penumpang juga mulai memadati stasiun Senen, Jakarta. Tercatat ada 14.000 penumpang baik yang datang maupun yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Salah satu penyebab keramaian karena liburan sekolah yang akan segera berakhir. Untuk murid sekolah di Jakarta, mereka sudah kembali masuk tahun ajaran baru 2024-2025 pada 8 Juli mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,6 mengguncang Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Minggu sore sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Gempa bumi bermagnitudo 4,6 yang melanda wilayah Kabupaten Batang membuat warga panik dan mengakibatkan sejumlah bangunan rusak.
Salah satunya Masjid Agung Darul Mutakin di alun-alun Batang, Jawa Tengah. 2 menara masjid mengalami retak pada dinding dan tembok keramik copot hingga jatuh berkeping-keping. Hingga kini belum ada data pasti mengenai jumlah bangunan rusak, korban jiwa maupun luka. BMKG menyebut gempa ini merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif Pusat gempa berada di darat 5 km timur laut Batang dengan kedalaman 6 km. Diketahui selain di Batang, guncangan gempa juga dirasakan warga di Pekalongan, Kendal, dan sekitarnya. Gunung Merapi yang berada di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali meluncurkan guguran awan panas. Ya, warga dihimbau tetap siaga dan waspada. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, nasional, dan internasional lengkap di inews.id. Akhir kata, saya Galuh Pandu. Dan saya Cika Mutazam, pemirsa undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Gunung Merapi saat ini kembali menunjukkan aktivitas vulkanik. Aktivitas ini terekam kamera pemantau dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta. Gunung Merapi pada pukul 23.30 memuntahkan guguran awan panas sejauh 1.600 meter ke arah barat daya hulu Kali Bebeng. Terjadi 90 kali guguran awan panas pada rentan waktu pukul 23.00 hingga 00 dini hari. Warga di wilayah lereng Gunung Merapi diimbau tetap siaga saat potensi semburan awan panas yang dapat kembali terjadi sewaktu-waktu. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi saat ini masih ditetapkan pada level 3 siaga. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan.